Bapa di surga, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu bagi kami. Bahkan Engkau memberikan kami kesempatan pada pagi hari ini berada dalam ruangan-Mu, ruangan kebaktian ini. Sebagaimana setiap minggu Engkau sudah memberikan kami kesempatan, baik di gereja ini, di Jalan Johor maupun di tempat-tempat lain di mana kami berbakti kepadamu. Pagi hari ini pun Tuhan, kami menyerahkan diri kami. Biarlah Engkau mengaturkan segala sesuatu dalam kehidupan kami, membuka jalan dalam kehidupan kami untuk lebih hari lebih mendekatkan hidup kami kepadamu, mengalami suatu pembaharuan untuk sampai pada saatnya kami benar-benar layak bagi kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih kuasa-kuasa kegelapan yang menggoda kami saat pemberitaan firman-Mu Tuhan, bersatu hati kami panggil nama Engkau buat usir dia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala setan kami perintahkan kamu semua dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Bapa, haleluya. Terima kasih, segala puji hormat dipersembahkan bagi Dikau. Dan biarlah Roh-Mu yang suci turun di tengah-tengah kami, di dalam kehidupan kami, baik hamba-Mu maupun seluruh sidang jemaat, agar kami dalam satu kesatuan dapat menampung firman-Mu. Terima kasih, terima kasih. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya menyampaikan salam sejahtera bagi saudara-saudara sekalian dan selamat berbakti dan selamat berbahagia dalam menerima sabda Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kita menggunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya guna dapat menerima firman, kita mendengarkan dengan sungguh-sungguh untuk menjadi pengertian di dalam akal pikiran kita, tapi juga menjadi iman di dalam hati kita dan menjadi perbuatan hikmat dan bijaksana dalam kehidupan kita sehari-hari. Puji Tuhan. Saudara-saudaraku, kita semakin hari semakin dekat dengan kebaktian Natal Persekutuan yang Tuhan percayakan kepada kita. Sidang jemaat Johor Lemahputro dan sidang-sidang jemaat yang ada di Surabaya ini menjadi tuan rumah dari pelaksanaan kebaktian persekutuan ini. Puji Tuhan. Kita di sini merupakan tempat dari panitia inti yang akan melaksanakan kebaktian itu, sehingga dukungan dari seluruh sidang jemaat sangat dibutuhkan agar panitia bisa bekerja dengan sungguh-sungguh. Kita dukung dalam banyak hal, sebab kalau kita hanya percayakan kekuatan kepada panitia, maka mereka juga terbatas dalam kemampuan baik berpikir maupun dalam berucap kata maupun dalam bertindak. Sebab itu dukungan doa, dukungan kita seluruhnya dalam banyak hal biar kita arahkan kepada suatu kesatuan, sebagaimana kita baca selalu setiap kita masuk dalam gereja ini, supaya kita disatukan oleh Tuhan. Ini suatu doa dan Tuhan katakan, kalau saja ada 2 orang bersekutu dalam doa, 2-3 orang berkumpul karena nama Tuhan, maka Tuhan mendengarkan. Tuhan ada di tengah-tengah untuk mendengarkan doa ini. Sebab itu saudara-saudaraku, mari kita ikat, kita tingkatkan persekutuan kita ini, jauhkan segala hal-hal yang bisa memecah belah, baik lewat perkataan, lewat sikap, lewat tindakan-tindakan yang sekiranya bisa membuat kita jauh dari persekutuan. Kita singkirkan secepatnya dengan darah Yesus, supaya kita berkemenangan dalam segala hal. Bagi para imam-imam, latihan semakin diperketat, sebab banyak hal yang belum terselesaikan dalam latihan ini harus dimahirkan, sebab kita perlu tampil di depan. Pasukan grup kor, sangkor maupun penyanyi-penyanyi dan musik ini merupakan pasukan terdepan di dalam perjalanan bangsa Israel, sehingga saudara-saudaraku, kekuatan ini harus benar-benar berada dalam diri saudara-saudara sekalian. Jangan lengah, jangan pikir wah ini hanya menyanyi. Saudaraku, saudara menyanyi itu sebagai pasukan terdepan, berarti saudara harus siap sungguh-sungguh. Jangan tidak siap, jangan tampil dalam keadaan tidak siap, tapi siapkanlah diri sesiap-siapnya.
dalam latihan, berlatihlah sungguh-sungguh seperti saudara sedang tampil di depan umat dan di depan Tuhan. Jangan latihan ini dianggap oh ini hanya latihan, tetapi di dalam latihan ini berlatihlah sungguh-sungguh seperti saudara sedang tampil di tengah-tengah umat, di tempat pelayanan yang sesungguhnya. Dan biar nanti saudara-saudaraku dalam kita melayani itu kita tidak ketakutan lagi. Sebab dan saat-saat nanti itu biarlah kita merasa ini sudah kita biasa dalam latihan, sehingga semua bisa berjalan lancar. Nanti akan ada latihan-latihan yang lebih ditingkatkan lagi sampai nanti tempat berdirinya di TP3 itu mungkin akan diatur, begitu? Iya, jadi jangan wah itu nyanyian saya sudah tahu, nyanyian sudah tahu, tetapi mungkin arah perjalanannya, arah duduknya, caranya saudara berada di tempat di mana itu harus tahu. Sehingga nanti ada gladi kotor dan gladi bersih, harusnya saudara ikuti. Jangan pikir sudah tahu nyanyiannya sudah tahu, tetapi masih banyak cara-cara yang perlu saudara pelajari. Sebab itu berlatihlah sungguh-sungguh. Jangan mengharapkan orang lain, tetapi anggaplah kalau saudara tidak ada, seakan latihan tidak jadi. Sebab itu kalau semua berpikir demikian, maka latihan ini akan berjalan lancar. Jangan berpikir wah masih ada banyak teman-teman lain, aku tidak hadir, tidak terasa apa-apa. Itu sikap yang sangat merugikan. Mari kita akan perhatikan banyak hal-hal yang masih kita tingkatkan di hari-hari ini. Tugas-tugas kita membenahi diri kita, membenahi kelengkapan kita, dan juga kita dihadapkan dengan tantangan-tantangan. Kita lihat dari negeri Belanda yang paling jauh, mereka dari yang paling jauh ini, tamu datang dari yang paling jauh, mereka sudah datang hari ini. Sekalipun kita pikir wah ini kan hanya karena mereka ada urusan keluarga, tetapi saudaraku, sekalipun itu urusan keluarga dan sebagainya, tapi bagi kita suatu tantangan bahwa kita sudah harus siap, bahwa tamu-tamu semacam ini mengingatkan kita bahwa waktu ini sudah sangat dekat. Waktu pelayanan kita sudah sangat dekat. Belum lagi kita kalau memikirkan waktu kedatangan Tuhan. Waktu kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Kalau dihitung secara kotornya, secara besar-besarannya, saudaraku, kita sebenarnya sudah berada di injury time. Kita sudah ada pada waktu-waktu yang hanya terletak pada satu tangan, hanya pada tangan juri, hanya tangan wasit. Tidak ada orang lain yang tahu. Bisa kita hitung masih 5 menit, masih 10 menit, tapi jam-jam injury time itu hanya dalam satu tangan. Tidak ada orang lain tahu, dan dia berwenang penuh. Kalau dia katakan stop, ya sudah sampai. Jadi saudara-saudaraku, kita biar memperhatikan hari-hari ini, saudaraku, waktu semacam ini, waktu dalam tangan Tuhan. Malaikat di surga tidak tahu, anak itu pun tidak tahu, hanya dalam satu tangan, hanya Bapa di surga. Sebab itu kita harus sudah mempergunakan kesempatan ini dengan setepat-tepatnya. Siapa tahu menit atau detik terakhir itu adalah detik di mana Tuhan datang, dan kalau kita tidak berada di saat itu, sudah benar-benar suatu ketinggalan yang dasar. Jadi sementara ini kita masih mempersiapkan diri untuk yang langsung kita bisa rasakan adalah kita dipercayakan untuk menerima tamu di hari-hari akhir ini. Di hari-hari terakhir ini masih banyak hal-hal yang perlu dibenahi. Saudara-saudara yang akan menerima tamu-tamu, tolong mempersiapkan diri. Saudara-saudara yang masih tergerak untuk ikut ambil bahagian. Saya masih hari Jumat itu masih menerima suatu tantangan dari seorang ibu yang ibu itu baru di sini, tapi mendengarkan kegiatan ini dan dia tergerak. Saya mau ambil bagi, saya bisa ikut melayani. Apa saya bisa ikut melayani? Melayani apa? Ya melayani dalam kegiatan ini. Saudara-saudara yang mungkin seperti ibu ini, saudara tentu tidak akan dibiarkan begitu saja. Saudara berhubungan dengan para tua-tua yang bisa mengarahkan saudara untuk menunjukkan, memperkenalkan kepada kepala-kepala bidang, dan di papan di sana dipampangkan segala saudaraku pembagian kerja bidang-bidang dan sekaligus personil-personilnya yang menangani bidang-bidang itu. Saudara bisa hubungi dengan mereka. Tapi jikalau saudara pun masih ragu untuk melihat di papan sana, saya mohon supaya para tua-tua
para pengerja-pengerja, bahkan imam-imam atau saudara-saudara yang sudah berada dalam bidang-bidang ini bisa membimbing saudara-saudara ini untuk semua tenaga itu dapat dimanfaatkan. Dari nanti banyak tenaga akan dibutuhkan saudara-saudaraku dari segala bidang, sampai seksi penerima tamu juga membutuhkan banyak tenaga saudaraku, sehingga tidak mungkin akan ada seorang pun yang harus menganggur. Sebab di dalam tubuh Kristus semua merupakan sel yang hidup. Di dalam tubuh Kristus kita merupakan satu sel, jangan sel yang mati. Sebab sel yang mati itu akan gugur. Kita harus menjadi sel yang hidup bergerak, saudara-saudaraku, supaya kita benar-benar semakin dilekatkan di dalam kesatuan tubuh. Kesaksian tadi, saudaraku, ya memang menyangkut nama saya, tetapi saudaraku jangan sudah lihat karena dia menyebut nama saya seakan dia ini tidak, tetapi supaya sudah lihat bagaimana kerinduan dari sel-sel hidup ini untuk menjadi satu dalam kesatuan tubuh Kristus. Dia hanya bisa menyebut nama saya sebab saya gembala di sini, tetapi yang maksudnya dia berada di dalam tubuh Kristus. Di dalam tubuh Kristus. Biar tekad semacam ini merupakan tekad kita semua, saudaraku. Di dalam tubuh Kristus hanya satu kepala, itulah Yesus Kristus. Kita semua anggota yang seorang kepada yang lain. Jadi begitu saudaraku. Masih banyak pekerjaan-pekerjaan. Siapkanlah saudara-saudaraku, diri saudaraku, dan memang masih dibutuhkan tempat-tempat untuk menampung para imam-imam, para tua-tua yang akan datang. Saudaraku, memang saya memikirkan para imam-imam, para tua-tua ini. Mereka ini, saudaraku, tidak seperti kami hamba Tuhan yang banyak kali sudah terbiasa dengan di mana saja, kapan saja. Tapi para tua-tua banyak kali mereka ini orang yang tadinya atau memang sampai sekarang mungkin masih mempunyai kedudukan, masih mempunyai segala-galanya. Tapi kalau dia rela menerima penampungan kita, itu berarti suatu hal yang harus kita pikirkan sematang-matangnya. Artinya tidak kita melebih-lebihkan, tetapi suatu sikap penerimaan kita kepada mereka dengan sebaik-baiknya, saudara-saudaraku. Sebab itu mari saya menganjurkan kepada sidang jemaat untuk bersikaplah sebagai seorang tuan rumah yang ramah untuk kita menerima para tamu-tamu. Mungkin karena kita ini berasal dari berbagai-bagai daerah dengan kebudayaan dan juga cita rasa makanan yang berbeda, saudaraku. Dari Sulawesi ke sini aja sudah beda. Jadi mohonlah saudaraku, umpamanya segala sesuatu yang belum cocok jangan taruh di hati. Saya sudah bicara jauh-jauh hari sebelum terjadi, dan semoga jangan terjadi apa-apa. Kita sebagai tuan rumah untuk bisa mengerti. Ada yang datang nanti mungkin minta harus pedis makanannya. Di sini kita tidak biasa dengan demikian. Mohon pengertian saudara-saudara sekalian. Banyak hal-hal yang kita pikirkan, dan bagi saudara-saudara yang merindukan untuk menerima para tamu-tamu ini, saudaraku, memang kita masih membutuhkan tempat-tempat tinggal yang jika memungkinkan, saudara-saudaraku, dan aturlah sedemikian rupa untuk membantu panitia agar menerima mereka dalam 3-in-1, artinya konsumsinya, akomodasinya, dan transportasi dalam kota. Jika saudara seperti pada waktu yang lalu ada 3 keluarga yang mungkin akan nyatu dalam satu kesatuan tim ini, saudara-saudaraku, yang seorang mempunyai akomodasi, yang seorang rumah tangga yang lain mengatur konsumsinya, yang lain mengatur kendaraannya, silakan lakukan sedemikian rupa supaya semua terjadi. Tapi yang 3 ini harus cocok, ya, 3 ini harus cocok. Ya, 3 keluarga ini ya memang tiga tabiat masing-masing, tolong dicocok-cocokkanlah sampai menjadi cocok betul, ya. Puji Tuhan. Jadi carilah teman. Yuk, ada tempat tinggal, ya, aku bisa bantu dalam konsumsi, yang lain aku bisa bantu dalam kendaraan, silakan. Saudara-saudara yang lain sudah melakukan itu, dan ada yang menyiapkan hotel, saudara-saudaraku, dan membayarnya. Ada yang sekian banyak sampai ratusan tamu-tamu, dia terima 260 lebih tamu saya dengar. Ada yang
mempersembahkan 30 kamar hotel untuk menampung saudara-saudara tamu-tamu kita. Saudara-saudara, jika saudara ada yang juga berniat demikian, saya untuk menggampangkan pengaturan, saya mohon supaya saudara hubungan dengan panitia agar bisa diatur dengan sebaik-baiknya. Panitia untuk bisa kita aturkan supaya jangan nanti pengorbanan itu tidak digunakan. Demikian penyampaian saya, masih banyak hal-hal yang perlu kita perhatikan. Juga sekolah minggu yang semakin hari semakin banyak yang mendaftar, saudara-saudaraku, dan kemarin saya mendengar bahwa jumlah sekolah minggu ini sudah begitu banyak, saudara-saudaraku. Gedung ini nanti akan menjadi sangat penuh, sudah mencapai 1.500 anak-anak sekolah minggu. Ini belum pernah kita alami, dan mari saudara-saudaraku kita memperhatikan anak-anak sekolah minggu ini. Saudara-saudara yang mau ambil bagian dalam kesempatan sekolah minggu ini masih ada waktu dua minggu lagi ya, 2 minggu lagi. Silakan saudara berhubungan dengan guru-guru sekolah minggu dikoordinir oleh Ibu Tris Avianto. Saudara bisa mempersembahkan persembahan saudara baik dalam bentuk dana yang memang masih dibutuhkan maupun dalam bentuk makanan-makanan kecil untuk anak-anak sekolah minggu. Banyak sudah mempersembahkan persembahan, dan biar persembahan ini tolong diatur dengan sebaik-baiknya oleh guru-guru sekolah minggu dengan tanggung jawab penuh. Puji Tuhan, semua akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan dan di hadapan sidang jemaat, agar tidak satu pun korban ini akan hilang begitu saja. Ya, puji Tuhan, dari tamu-tamu kita akan banyak yang datang. Sebab itu saudaraku, hari-hari ini sudah saatnya kita bergerak. Bagi saudara-saudara nanti akan menerima leaflet semacam ini untuk dibagikan seberapa mampu saudara bagikan. Saudara suka untuk saudara-saudara kita yang ingin datang, sudah dicetak sejumlah berapa banyak? 20 ribu. Itu tugas kita untuk membagi-bagikannya. Tugas kita bagi saudara menemukan orang-orang Kristen yang ingin ikut dalam kebaktian ini, kasihkan dia supaya dia bisa lihat program yang ada di sini yang dia bisa ikuti. Saudara tanya mungkin teman di kantor, di sekolah yang ingin ikut, silakan kasihkan. Saudaraku, bagi kita orang-orang Kristen yang mau ikut dalam persekutuan ini. Kemudian bagi saudara-saudara yang mempunyai kenalan, mungkin itu seorang pejabat atau seorang ini, kita akan sediakan juga undangan-undangan semacam ini. Saudara bisa hubungan dengan panitia sekretariat di Johor atau di sini bisa, di sini juga bisa nanti untuk bisa sampaikan. Mungkin saudara akan memberikan kepada rekan saudara sesama bos di kantor, atau saudara sebagai pegawai untuk bos saudara yang ingin ikut, berikan undangan semacam ini. Mereka akan datang dari pemerintah dari Jakarta. Saudara-saudaraku akan datang, Bapak Dirjen akan tetap datang, sudah menjanjikan sekian lama dan setiap tahun dia datang untuk ikut dalam kebaktian Natal kita, dan tahun ini juga masih akan datang. Juga seorang jenderal yang akan datang, Bapak Madelu, seorang mayor jenderal, dia juga akan ikut dalam kebaktian kita. Malah saya dengar dia akan ikut penuh selama 8 kali kebaktian yang akan diadakan. Dia akan datang bersama istri, dan biarlah kita siapkan diri untuk kalau saja orang-orang luar begitu bergairah, bagaimana dengan kita di sini? Gairahkanlah anggota keluarga yang ada di dalam rumah-rumah kita, saudara-saudaraku, untuk bisa hadir di dalam kebaktian persekutuan ini. Saudara-saudaraku, ruangan yang disediakan cukup besar untuk mampu menampung siapapun yang suka ikut dalam kebaktian ini. Sebab itu saudara-saudaraku, nanti kalau ini dibagikan atau saudara ambil sendiri, tolong diambil, tapi jangan disimpan di meja atau dipakai untuk bungkus kacang, jangan, saudara-saudaraku, tapi bagikan kepada saudara-saudara untuk dapat mereka ikut kebaktian dengan baik. Puji Tuhan, banyak hal-hal yang masih akan nanti disampaikan, tapi biarlah saudara ikuti pengumuman-pengumuman pada kebaktian-kebaktian selanjutnya. Jadi 2 minggu ini bagi sidang jemaat satu gerakan total dari seluruh sidang jemaat untuk bersaksi, untuk memanggil jiwa-jiwa yang akan datang, ya. Saya kasih contoh pada waktu-waktu yang lalu, saudaraku, kita pergi ke Mojokerto, kita pergi ke Malang, kita pergi ke Palangkaraya yang biasanya hadir
Tidak sampai 10 orang, kali ini mereka datang 100 orang lebih. Karena digairahkan, digerakkan oleh Tuhan lewat kesaksian dari anak-anak Tuhan. Mari kita hari-hari ini, mari pada 2 minggu ini gerakan kita untuk menggerakkan massa bisa berkumpul. Bukan menggerakkan massa untuk berbuat yang negatif di dalam negara ini, tetapi untuk meningkatkan kehidupan rohani, mentaati peraturan-peraturan dalam negara. Saudara-saudaraku, ikut membantu keadaan negara kita yang hari-hari ini banyak perlu dibantu. Banyak umat Tuhan sekarang ini dalam keadaan stres. Pimpinan stres, pegawai stres, nasabah stres, semua banyak yang sudah tambah stres hari-hari ini. Kita perlu bersaksi di hari-hari ini supaya ada perhentian untuk mempersiapkan diri, mengekang keadaan ini untuk kita bisa berdoa, sebab hari Tuhan semakin dekat. Itu sebabnya saya anjurkan untuk kita sekalian. Bapak Pendeta Totes dijadwalkan akan datang di Indonesia pada hari Sabtu yang akan datang, tiba di Jakarta, beberapa hari di Jakarta, dan nanti tanggal 27 akan ke Surabaya. Jadi pengumuman selanjutnya akan saya sampaikan dalam kesempatan berikut. Puji Tuhan. Sekarang kita akan masuk dalam firman Tuhan. Siapkanlah diri untuk firman Tuhan sekarang dalam Kitab Wahyu Fatsal yang ke-11. Kitab Wahyu Fatsal yang ke-11, 2 saksi Allah. 2 saksi Allah itu merupakan 2 kerubium yang berada di atas tutupan pendamaian. Tolong ditayangkan 2 kerubium ini. 2 kerubium yang ada di atas tutupan pendamaian itu merupakan suatu naungan buat tabut perjanjian. Itulah untuk gereja Tuhan. Tolong tunjukkan. Tabut perjanjian, mana tabut perjanjian? Nah, inilah tabut perjanjian. Di atas tabut perjanjian ini ada tutupan pendamaian. Ya, itu adalah Tuhan Yesus, Anak Allah. Tapi juga ada 2 kerubium. Ya, Roh Kudus dan Allah Bapa. Allah Roh dan Allah Bapa. Jadi seluruhnya dalam tutupan pendamaian ini terdiri dari 3 unsur. 3 oknum Allah dalam satu kesatuan pribadi. Allah Bapa, Allah Anak, ya, dan Allah Roh Kudus. Iya. Jadi itulah perlindungan yang kuat dari sidang jemaat. Kita mendekati hari-hari ini begitu dahsyatnya, saudara-saudaraku. Tadi malam saya ngajarkan dalam kebaktian kaum muda, menjelang malam Yesus akan mati, atau Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk dikuburkan. Jangan kita terlambat, tetapi masukkan kegiatan kita di dalam kegiatan bersama dengan Tuhan. Kegiatan bersama dengan Tuhan, jangan terlambat. Tapi kegiatan bersama dengan Tuhan, saya ingin menunjukkan kepada saudara-saudara lebih dahulu kegiatan di hari-hari ini dalam Injil Markus Fatsal yang ke-15. Injil Markus Fatsal yang ke-15. Injil Markus Fatsal yang ke-15, supaya kita tidak ketinggalan, tetapi menjadi satu kehidupan yang benar-benar. Injil Markus Fatsal 15. Jadi supaya kita memanfaatkan waktu ini, saudaraku. Ayat yang ke-40, 41. Ayat 40 dan 41. Ini kelompok yang nanti benar-benar akan berhasil dalam hidup ini. Ayat 40. Ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh. Ya. Di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda dan Yoses, serta Salome. Iya, serta Salome. Ini perempuan-perempuan, saudaraku, yang mengikut Yesus. Disebut nama-nama mereka. Mereka mengikut Yesus. Ayat 41. Mereka semuanya telah mengikut Yesus dan melayaninya waktu ia di Galilea. Mereka melayani waktu ia di Galilea.
Dan ada juga di situ banyak perempuan lain yang telah datang ke Yerusalem bersama-sama dengan Yesus. Jadi saudaraku, di saat itu kita lihat di sini wanita-wanita itu datang melihat Yesus yang disalibkan, bahkan mati di atas kayu salib. Wanita-wanita ini disebutkan telah melayani Yesus. Ini kelompok pertama. Tetapi ada kelompok yang kedua. Ayat 42. Sementara itu hari mulai malam. Ya, hari mulai malam. Dan hari itu adalah hari persiapan. Yaitu hari menjelang Sabat. Menjelang Sabat. Pada hari Bible Study saya tunjukkan Sabat itu bicara tentang kerajaan 1000 tahun. Damai sentosa. Jadi sesaat sebelum masuk pada Sabat itu. Ayat 43. Karena itu Yusuf orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, yang juga menanti-nantikan kerajaan Allah, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Iya, meminta mayat Yesus. Ini kelompok yang kedua. Ini orang Kristen, tapi dalam Injil Yohanes pasal 19, ini orang Kristen yang sembunyi-sembunyi, tidak berani sungguh-sungguh. Injil Yohanes pasal 19, kita baca di sana. Injil Yohanes pasal 19. Kita baca ayat 38. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi. Iya, sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi. Terus meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Iya, di dalam Injil lain disebutkan Yusuf Arimatea ini bukan hanya terkemuka, tapi dia orang kaya. Yusuf Arimatea, seorang yang, saudara-saudaraku, melibatkan diri di dalam tubuh Kristus, tapi tubuh yang sudah mati. Mayat itu artinya tubuh yang sudah mati. Dalam Bible Study kita sudah mendengar ada kelompok yang tergolong pada kelompok orang mati. Saudaraku, termasuk orang yang nanti masuk dalam aniaya antikris. Mereka mengalami mati dipancung. Jadi ini saudara-saudaraku Kristen yang sekarang hidup terlambat dalam kegiatan melayani Tuhan. Nanti akan masuk dalam, bagaimanapun nanti dia akan tetap percaya Tuhan, tapi memang berat, tapi harus masuk dalam aniaya antikris. Dia harus berhadapan dengan Pilatus. Pilatus ini gambaran dari kekuasaan setan, kekuasaan dari antikris dan nabi palsu di zaman 3,5 tahun atau di zaman antikris, memperhadapkan diri untuk. Di malam ini saya memang terganggu dengan suatu pandangan yang sangat mengerikan, saudaraku. Satu keadaan yang sangat mengerikan. Haleluya, saya tidak biasanya pada malam minggu itu cepat masuk di atas di tempat tidur, tapi tadi malam saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya cepat di atas tempat tidur dan suatu hal yang sangat mengerikan saya melihat. Suatu hal yang sangat mengerikan. Entahkah itu mimpi, entahkah itu penglihatan, saya tidak tahu. Tapi betul-betul mengerikan, di mana suatu hal yang terjadi sangat mengerikan menyangkut kehidupan manusia. Manusia sudah disayati, sudah tinggal tulangnya, masih tetap berbicara. Itu bagi saya suatu hal yang sangat mengerikan. Saya sepanjang malam saya sudah melihat keadaan-keadaan semacam itu, sehingga pagi hari ini saya harus bicara, saudaraku. Jangan kita terlibat, sebab kalau masuk pada kelompok ini, saudaraku, seperti Yusuf Arimatea, di saat Yesus hidup dia menyembunyikan diri. Di saat kesempatan untuk kita bekerja dia menyembunyikan diri, tapi dia sungguh-sungguh, saudaraku. Di dalam Alkitab dikatakan dia mempunyai firman, dia mempunyai kesaksian Yesus, tetapi tidak meningkat dalam kegiatan rohani. Saya sudah bicara, kegiatan atau puncak kegiatan rohani adalah penyembahan sampai daging tidak bersuara. Yusuf tidak sampai di situ. Dia melibatkan diri, tapi waktu Yesus sudah mati,
Dia masih melibatkan diri. Memang dia punya korban itu diterima oleh Tuhan, tapi lewat pemancungan kepala dia nanti akan bangkit. Dan ini kelompok semacam ini terlambat. Jangan sampai terlambat. Jangan sampai terlambat, saudara. Sementara kelompok yang pertama ini harus kita lihat. Kelompok pertama ini terdiri dari wanita-wanita. Wanita-wanita dalam ayat 40 dan ayat 41 ini dari Injil Markus pasal 15 disebut wanita ini dengan nama-namanya. Waktu Tuhan mengutus murid-muridnya, Tuhan bicara tentang nama. Jangan kamu senang karena setan takluk kepadamu. Mereka dapat menyembuhkan orang sakit dan sebagainya, dan bahkan menyembuhkan orang sakit. Tapi Tuhan katakan, jangan kamu senang karena setan takluk kepadamu, tapi bersukacitalah kalau namamu tertulis di dalam kerajaan surga. Di sini nama-nama ini ditulis dalam Alkitab ini. Ditulis dalam Alkitab, dan saya percaya nama-nama ini saudara-saudaraku berada di dalam kitab kehidupan. Mereka melayani tubuh Kristus dalam kegiatan. Masih ada kegiatan. Kita ini masih punya kesempatan kegiatan. Satu waktu tidak ada kegiatan lagi, saudara-saudara. Di saat itu kita melayani tubuh Kristus yang sudah mati atau mayat. Itu zamannya adalah zaman 3,5 tahun aniaya antikris. Saudara-saudara, memang orang-orang semacam Yusuf Arimatea, dia punya korban itu masih diterima, tetapi melewati keadaan yang sangat berat. Sedang orang-orang ini, wanita-wanita ini, saudaraku, kalau kita pilih-pilih wanita-wanita ini sebenarnya kalau menurut aturan-aturan kita sekarang ini orang-orang afkir semua. Coba kita membaca di dalam Injil Lukas pasal yang ke-8. Injil Lukas pasal yang ke-8. Injil Lukas pasal yang ke-8. Injil Lukas ini sama, saudaraku, dengan Injil Markus pasal 15 tadi ayat 44. Sama, cerita ini sama, cuma di sini disaling menggenapi, saling menerangkan. Ayat 1. Tidak lama sesudah itu, Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota. Ya, Yesus berkeliling. Ini bukan jenazah. Ini Yesus masih dalam saat pelayanan, masih giat melayani. Berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa. Dari desa ke desa memberitakan Injil kerajaan Allah. Saudara lihat nanti orang yang akan datang dalam kebaktian kita ini. Kita sekarang tidak ke sana, tapi orang-orang ini datang dari desa, datang dari kota, datang dari negara-negara yang lain, akan datang bersama-sama dengan kita dalam kesempatan kebaktian yang akan diadakan nanti ini. Betapa indahnya, saudara-saudaraku, kita ikut dilibatkan melayani tubuh yang masih hidup, tubuh Kristus yang masih dalam hidup ini. Mari kita membaca orang-orang ini. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia. Ke-12 murid bersama-sama dengan dia. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat. Dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit. Oh, ini orang-orang yang buat kita sekarang orang-orang yang tersingkir, orang yang ada, orang yang pernah dirasuk roh-roh jahat dan juga dari berbagai-bagai penyakit. Terus yaitu Maria yang disebut Magdalena. Maria Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Orang yang pernah kena 7 roh jahat. 1 roh jahat aja sudah parah, apalagi 7 roh jahat. Ini Maria Magdalena. Terus Yohana istri Kusa, bendahara Herodes. Bendahara Herodes ini dari musuhnya Tuhan ini. Terus Susana dan banyak perempuan lain. Perhatikan, perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Dalam terjemahan lama, dengan membelanjakan uang mereka. Jadi tidak berkelebihan, saudara-saudaraku, kalau kita bicara tentang ini di dalam sidang jemaat. Tuhan tidak kekurangan uang, tidak. Tuhan mampu, saudaraku, 5.000 orang dengan 5 ketul roti mampu mengenyangkan seluruh tanpa ada panitia pada waktu itu. Semua mereka
Tuhan mampu memberi makan bangsa Israel jutaan di padang belantara, menyeberangkan mereka di laut Kolsu, menyeberangkan mereka, memimpin mereka dalam peperangan dan selalu menang. Tuhan tidak kekurangan suatu apapun. Tapi di sini kita melihat sementara tubuh Kristus masih bergerak di tengah-tengah kita. Sekarang kegiatan dari tubuh Kristus ini, saudaraku, begitu dekat. Tuhan percayakan kita ini menyertai Kristus dalam pelayanan pekebaran Injil dan memang membelanjakan uang. Wanita itu bicara dari gereja Tuhan. Wanita-wanita itu bicara dari gereja Tuhan. Saya tidak pernah tahu berapa banyak uang yang sudah dikeluarkan oleh sidang jemaat ini, saudara-saudaraku. Tetapi kesimpulannya sudah begitu banyak, dan kalau kita pikir-pikir itu sudah terlalu banyak. Tetapi saudara-saudaraku, kalau kita mikir lebih jauh, Tuhan sudah memberkati kita jauh lebih banyak dari itu. Berapa bulan yang lalu kita sudah mengeluarkan sekian banyak uang untuk kebaktian persekutuan mendadak yang kita sudah adakan pada bulan Agustus ya, Agustus atau September ya. Kita sudah mengumpulkan 300-400 hamba-hamba Tuhan dalam waktu singkat pada waktu itu, dan kebaktian yang dihadiri oleh kurang lebih 1.000 atau 2.000 orang di Westin. Kita sudah lakukan kebaktian itu, saudara-saudaraku, dan Tuhan sudah memberkati. Sekarang berselang 2 bulan kita harus mengumpulkan uang sekian banyak dari bendahara. Saya mendengar taksiran kira-kira kita habiskan 100 juta untuk kali ini, saudara-saudaraku. Dan sidang jemaat sudah sedang berkorban sekian banyak, membiayai persiapan-persiapan. Ada yang sudah membayar hotel, ada yang sudah mempersiapkan tempat-tempat menginap dan berbagai-bagai hal. Itu kalau semuanya dikumpulkan itu sudah bersekian banyak juta. Saya tidak sempat untuk menghitung, saudara-saudara yang menghitung. Kalau saya katakan tidak sempat menghitung, bukan artinya saya abaikan persembahan-persembahan, sebab memang ada bagian yang menghitung ini. Saya punya bagian adalah mempersiapkan diri untuk menyampaikan firman. Saya menghargai semua pengorbanan ada di dalam Alkitab. Jadi kegiatan ini bukan tanpa dasar Alkitab. Yesus sudah sejak dulu. Jadi sekarang ini, saudaraku, biar kita menjadi seperti wanita-wanita, gereja-gereja Tuhan yang membiayai pengabaran Injil selama masih ada kesempatan. Ada saatnya disebut Yesus mati. Yesus mati itu bicara dari berhentinya kegiatan. Tidak akan ada lagi PPI, tidak akan ada lagi seminar, tidak akan ada lagi. Sebab sudah terhenti. Di saat itu sudah aku harus menghadapi Pilatus, penguasa dunia ini. Penguasa dunia bukan pemerintah. Penguasa dunia ini adalah setan, antikris, nabi palsu. Harus mempertanggungjawabkan bahwa kita adalah orang yang percaya kepada Yesus. Kalau masih tetap percaya, disiksa. Bagaimana? Tetap percaya lagi, disiksa. Bagaimana? Tetap percaya, disiksa terus sampai dipancung kepalanya. Harus mempertanggungjawabkan itu. Seperti Yusuf Arimatea mempertanggungjawabkan mayat Kristus di hadapan Pilatus. Memang dia mendapat, tetapi harus lewat suatu pengorbanan lebih besar. Sekarang ini, saudaraku, menjelang saat-saat itu, kita diberi kesempatan untuk melayani Tuhan. Masih dalam keadaan memberitakan Injil. Tuhan menyertai kita. Di saat itu tidak ada lagi penyertaan. Sebab apa? Sebab firman Tuhan sudah menjadi sayap burung nasar buat gereja Tuhan yang sekarang melayani Tuhan. Firman Tuhan itu sedang tumbuh. Di saat kita mendengar firman Tuhan, firman itu masuk dalam kita, menjadi pikiran, menjadi pengertian dalam akal kita, menjadi iman di dalam hati kita. Tapi kalau kita mempraktikkan firman,
dia tumbuh mendarah daging menjadi sayap burung nasar. Demikian juga dengan Roh Kudus, dia tumbuh menjadi sayap burung nasar, sehingga firman dan Roh Kudus sudah melengkapi gereja Tuhan yang terdiri dari orang-orang yang masih hidup yang disingkirkan ke padang belantara. Sementara orang-orang Kristen yang ketinggalan semacam Yusuf Arimatea, dia melayani di mana tubuh yang sudah mati. Itulah masa aniaya antikris. Roh Kudus, firman Allah nggak ada lagi di situ. Sekarang kita ini ada kesulitan masih dengar firman, firman arahkan kita masih punya kekuatan. Bagaimana kesaksian saudara di hari-hari ini? Kalau tidak firman Allah kita sudah kolaps. Masih ada firman yang memberikan kita kekuatan, masih ada Roh Kudus, tapi hari itu tidak ada lagi firman, tidak ada lagi Roh Kudus, sebab firman dan Roh Kudus sudah dibawa oleh gereja Tuhan yang hidup. Gereja Tuhan yang hidup sekarang ini, yang tidak mau ketinggalan tetapi langsung ambil bagian. Begitu mendengar kesempatan, begitu masuk. Tadi malam saya masih mendapat laporan bahwa banyak di antara saudara-saudara yang ingin ikut dalam barisan sangkor dan musik. Memang sudah 1 tahun ini saya tidak membuka kesempatan, sebab kalau saya lihat daftar dari anggota sangkor dan musik dan grup kor itu sudah terlalu banyak. Tapi saya ngecek yang aktif sekarang ini kurang lebih 60%. 60%. Ya, 60% ya. Grup kor juga 60%. Saya mendengar itu menyesal dan sedih. Menyesal dan sedih. Mengapa saudara-saudara yang sudah melibatkan diri dalam kegiatan hidup ini kok mengabaikan? Sampai saya kasih tahu sama bidang yang koordinator bidang pelayanan untuk ngecek. Kalau saudara itu memang sudah nggak mau, ya enggak apa-apa, aktif dalam kebaktian atau ambil bidang lain boleh. Ada yang memang sibuk, memang apalagi kalau sudah kekuatan, kemampuan tidak mampu. Saya kasih contoh Bapak dan Ibu Pinati, mereka melapor ke saya tidak mampu lagi untuk dari tahun lalu, untuk setiap kali harus latihan, sudah tidak mampu, fisik tidak mampu. Dia ambil bidang lain, dia tidak terhilang, tapi tempatnya nanti diisi oleh orang lain di bidang sangkor ini. Sebab masih ada yang saya masih tahan ini. Saya merasa takut juga kepada Tuhan hari-hari ini. Kalau saudara-saudara ini yang merindu tapi terus belum ada kesempatan. Sebab kalau saya lihat jumlah, mereka tidak ada tempat lagi di sini, tidak ada tempat lagi. Sehingga kalau tambah lagi tidak ada tempat. Sehingga sekarang apa boleh buat, kita harus ngecek kembali. Bagi saudara-saudara yang masih tetap mau melibatkan diri dalam kegiatan tubuh yang masih hidup ini, suatu pelayanan, silakan aktifkan diri. Sebab kalau tidak, saudara nanti akan sudah siap akan digantikan oleh orang lain. Tempat saudara akan digantikan oleh orang lain, dan saudara bisa disalurkan ke bidang-bidang yang lain yang memungkinkan. Ada dari para kaum muda yang karena sekolahnya tidak mungkin, biasanya di semester pertama ini sekolah malam dan sebagainya. Kita mengerti ya semacam itu. Kasih tahu supaya bisa diatur. Jangan mengundurkan diri diam-diam. Sebab saudara selain dari saudara rugi, saudara merugikan orang lain. Saya mohon pengertian ini. Kalau saudara memang tidak memungkinkan untuk mengikuti kegiatan sangkor umpamanya, kegiatan musik, bisa dialihkan. Tim doa atau apa, saudara bisa dialihkan, tetapi kasih tahu supaya tempat saudara segera bisa diisi oleh orang lain. Sebab itu nanti saudara-saudaraku, saya mohon supaya jangan jumlah ini begitu besar tetapi tampil kurang. Itu sangat merugikan. Saya mohon pengertian kita. Tidak ada seorang pun yang harus dipecat, tidak. Dialihkan. Kalau memang saudara tidak mampu, dialihkan. Ada banyak saudara-saudara yang karena usia, karena kondisi tidak memungkinkan, dialihkan. Karena pekerjaan tidak memungkinkan saudara aktif dalam pelayanan sangkor musik, dialihkan pada kegiatan lain. Sebab banyak saudara-saudara yang ingin masuk, melibatkan diri dalam kegiatan ini. Saya masih tahan sebab tempat itu sudah penuh sekali. Saya mohon supaya pengertian
ini masuk di dalam hati kita. Saya melihat ini, kedua kelompok ini akan terjadi. Kelompok wanita-wanita yang melayani, ini bicara dari sidang jemaat yang bergairah, sebab itulah rasa ucapan syukurnya kepada Tuhan, tanda terima kasihnya kepada Tuhan. Dia melayani Tuhan, mengabarkan Injil kemanapun Tuhan pergi. Pada kelompok yang sembunyi-sembunyi seperti Yusuf Arimatea, dia nanti akan tampil di saat Yesus sudah jadi jenazah, tubuh yang mati, kelompok tubuh Kristus yang sudah mati. Para ibu-ibu yang tua, yang mungkin tidak bisa segesit orang muda, saudara-saudara, ibu-ibu, bapak-bapak yang dalam usia lanjut, ambil tim doa, berdoa untuk pelayanan. Ambil tim doa. Saudara-saudara yang sibuk, ambil bagian-bagian. Jangan ada di antara sidang jemaat ini yang acuh tak acuh terhadap pekerjaan Tuhan di hari-hari ini. Ambil bagian pekerjaan Tuhan. Bukan cuma sangkor, bukan cuma musik, banyak pekerjaan Tuhan. Hanya kalau tadi macam sangkor memang itu membutuhkan pengaturan khusus, saudaraku, sehingga saya menyampaikan ini kepada saudara-saudara sekalian untuk kita bisa aturkan semua agar jangan ada bagian tubuh Kristus ini yang tidak ikut aktif dalam kegiatan. Banyak hal-hal termasuk di sini wanita-wanita itu mereka membiayai, mereka membelanjakan uangnya untuk membiayai rombongan pengabar-pengabar Injil ini. Puji Tuhan. Sewaktu kami ke Palangkaraya, rombongan kami sedikit, tapi mereka melihat bagaimana susahnya hamba-hamba Tuhan di situ. Dan waktu saya pulang, kami pulang di sini, mereka punya hati tergerak. Ada yang langsung memberikan, ini Om, untuk nanti hamba-hamba Tuhan itu pasti banyak yang tidak punya biaya untuk pulang. Sebab sementara mereka perlu pulang, dan ini Om tambahkan buat mereka nanti yang kesulitan biaya tiket pulang. Ini suatu pemikiran sudah lebih jauh. Kita panitia belum memikirkan itu, tapi ini saudari ini sudah kebetulan, hanya secara kebetulan waktu rombongan kami ke Palangkaraya yang baru lalu ini terdiri dari wanita-wanita. Semuanya wanita, mereka membiayai perjalanan rombongan ini dengan sebaik-baiknya. Puji Tuhan, Tuhan menulis nama saudara-saudara di dalam kitab El-Hayat. Puji Tuhan. Jadi kalau saya bicara ini, saya tidak bermaksud untuk saudara-saudaraku menggairahkan emosi, tidak. Tetapi lihat dasarnya firman. Lihat dasarnya firman. Kalau saya bicara ini berdasarkan firman, kita harus ada tanggapan yang betul terhadap firman Allah. Kita kembali dalam kitab Wahyu Fatsal yang ke-11 itu. Kitab Wahyu Fatsal yang ke-11. Kita mendengar pada waktu yang lalu cara Tuhan untuk menolong kita. Cara Tuhan untuk menolong kita supaya jangan seorang pun harus binasa. Saudaraku, dalam kesempatan lalu kita sudah mendengar, zaman aniaya antikris itu merupakan masa terakhir Tuhan mengerjakan pertolongan untuk jangan ada yang binasa, yaitu dengan lewat penamatan daging, ya, lewat pedang dari antikris menamatkan daging, supaya orang yang percaya kepada Yesus ini memiliki firman dan kesaksian Yesus hidup bagi Tuhan. Saudaraku, orang yang memiliki firman, orang yang memiliki kesaksian Yesus, saudara-saudaraku, memang banyak kesulitan yang akan dialami di dalam coba kita baca di dalam surat 2 Timotius pasal yang ketiga. 2 Timotius pasal yang ketiga. Saudara baca di sana 2 Timotius pasal yang ketiga. Ayat yang ke-12. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus. Ini ibadah yang diukur. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Itu pun tidak hilang dari pengukuran Tuhan. Punya nilai. Menderita karena melayani Tuhan, itu punya nilai di hadapan Tuhan.
Diukur oleh Tuhan. Saudara, tidak ada yang hilang. Diukur oleh Tuhan. Tuhan sudah kasih tahu lebih dulu. Baca terus. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Ya. Dan ini, lewat sengsara ini, penyesatan itu, godaan itu, buat apa jadi orang Kristen? Buat apa ikut Tuhan susah? Buat apa ikut Tuhan itu nanti uangmu habis diambil oleh gereja? Gereja itu minta uang melulu. Memang buat ini saya juga harus koreksi diri. Saya kalau di dalam hati saya ada keinginan akan uang, akan sesuatu, saya tidak akan bicara soal itu. Tapi kalau Tuhan berbicara, Tuhan berikan saya keberanian untuk bicara soal ini. Di dalam saat penderitaan itu, iblis menggoda, menyesatkan. Memang ikut beribadah itu mengalami banyak sengsara, akan menderita aniaya. Tapi aniaya itu tidak membuat kita binasa. Itu justru membuat kita lebih satu di dalam Tuhan. Kitab Wahyu pasal 1. Kitab Wahyu pasal 1. Saya kasih tunjuk contoh teladan. Wahyu pasal 1. Wahyu pasal 1 ayat 9. Ayat 9. Aku Yohanes, saudara dan sekutumu di dalam kesusahan. Ya. Dalam kerajaan dan dalam ketekunan menantikan Yesus. Ini orang beribadah. Terus berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Ya. Jadi di sini suatu kondisi dari Yohanes, Rasul Yohanes, sama dengan kondisi seorang yang beribadah betul. Dia mengalami sengsara, dia mengalami aniaya. Tetapi dalam ayat-ayat selanjutnya kita mendengarkan, kita melihat, kalau saudara baca ayat-ayat selanjutnya, Tuhan menampakkan diri. Tuhan menampakkan diri kepada Yohanes dalam keadaan yang sebenarnya. Dan itu sudah membuat Yohanes sujud menyembah Tuhan. Jadi tadinya hanya ada dua yang ada pada Yohanes, firman dan kesaksian. Ini ukuran dari pengikut-pengikut Yesus. Juga nanti yang akan masuk dalam aniaya antikris mempunyai firman dan kesaksian ini, tetapi tidak punya penyembahan. Yohanes juga begitu. Kita juga sekarang begitu. Tetapi saudara-saudaraku, kalau kita hari-hari ini mengambil jalan seperti Yohanes ini, saudara-saudaraku, yaitu memandang Yesus dalam kemuliaannya, dalam keadaan sebenarnya, lewat pemberitaan firman, merupakan suara, saudaraku, merupakan suara yang nyaring, seperti bunyi sangkakala. Itu firman yang disampaikan. Firman yang disampaikan dengan keras menampilkan pribadi Yesus untuk kita lihat, untuk mendorong hati kita suka menyembah Dia. Saya setiap kali ingin membawa sidang jemaat dalam penyembahan sesudah mendengar firman. Itu bukan suatu hal yang dibuat-buat, saudara-saudaraku. Tapi kalau saudara saat mendengarkan firman dengan sungguh-sungguh, saudara pasti dikuasai oleh penampilan Yesus dalam firman. Dan saat penyembahan saudara pasti menyembah seperti Yohanes. Ayat 17, coba baca ayat 17. Ayat 17. Ketika aku melihat Dia, tersungkurlah aku di depan kakinya. Tersungkurlah aku, ini bicara tentang menyembah. Jadi tadinya hanya ada firman, ada kesaksian Yesus. Sesudah melihat Yesus, ia tersungkur menyembah. Ini mezbah dupa. Ini mezbahnya dia. Tersungkur di depan kakinya. Sama seperti orang yang mati. Ya, terima kasih. Sama seperti orang mati. Artinya daging tidak bersuara lagi. Itu puncak dari penyembahan. Itu ukuran dari penyembahan. Itu ukuran dari pelayanan kita. Itu ukuran dari ibadah kita. Itu ukuran dari kehidupan rohani kita. Sampai daging tidak bersuara lagi. Haleluya. Yohanes sudah punya jalan dari Tuhan.
melihat Yesus dalam penampilannya. Kita sekarang melihat penampilan Yesus dalam firman. Itu sebabnya saudara-saudaraku, bekerja jangan karena emosi. Tuhan tidak senang melihat kita bekerja dengan emosi. Itu daging. Emosi itu daging. Ambisi itu daging. Rasa takut itu daging. Sudah. Tapi kalau kita oleh karena firman Allah, saat ini saudara-saudaraku, sementara firman disampaikan, bukannya mustahil di hati kita ada ketukan firman di dalam hati. Jangan keraskan hati. Kalau Tuhan berbicara langsung dalam hati kita, jangan keraskan hati. Kesempatan untuk kita dalam bekerja itu bisa menyembah Allah, melihat kuasa Allah. Saya sudah terus terang dari kesaksian-kesaksian yang ada, saudara-saudaraku merasakan kegerakan ini bukan gerakan manusia, tetapi Roh Kudus sedang bekerja di tengah-tengah sidang jemaat. Roh Kudus sedang bekerja. Jangan kita diliwati begitu saja oleh Roh Kudus. Jangan kita diliwati begitu saja oleh firman Allah. Sementara Tuhan menampilkan dirinya, saudaraku, untuk apa? Untuk membuat kekurangan-kekurangan kita ditutup. Seperti kekurangan yang ada pada Rasul Yohanes, ditutup waktu Yesus menampilkan diri. Ayat pasal 2 dan pasal 3, 7 sidang jemaat, segala kekurangannya itu ditutup oleh firman Allah. Supaya kegiatan kita ini, di masa ada kesempatan, masih ada kesempatan untuk giat melayani Tuhan, jangan sampai kita ketinggalan. Masih kesempatan sedikit ini kita gunakan dengan sebaik-baik. Saudara-saudara yang sudah berkorban, Tuhan tahu apa yang sudah lakukan. Tuhan tidak melihat jumlahnya, tapi Tuhan melihat hati yang berkorban itu. Bahwa kita ingin melibatkan diri kita kepada Tuhan. Tuhan ingin melibatkan diri. Kita ingin melibatkan diri dalam kegiatan pelayanan Tuhan ini, untuk menutupi segala itu suatu sikap penyembahan kita kepada Tuhan. Haleluya. Jadi kita lihat di sini ke bawah, mengikut Tuhan ini banyak hal-hal yang kita alami, tapi belajarlah dari firman Tuhan. Kita kembali dalam kitab Wahyu pasal 11. Kitab Wahyu pasal 11. Jadi saudara-saudaraku, di dalam masa sengsara semacam ini, masa di mana daging tidak harus bersuara, adalah kesempatan bagi kita untuk diselamatkan. Ayat yang ketiga, dan aku akan memberi tugas kepada 2 saksiku, supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Saudara-saudaraku, saudara lihat di sini ada 2 saksi. Dalam ayat-ayat berikutnya disebutkan demikian, saudaraku, ciri-ciri secara jelas dari 2 saksi. Tapi saya bicara lebih dahulu secara singkat tentang tugas dari 2 saksi ini. Mereka bernubuat sambil berkabung. Kabung itu tanda kematian. Di hari-hari ini, saudara-saudaraku, nubuat ini sedang jalan. Nubuat yang terbesar, di samping ada nubuat-nubuat yang kecil, nubuat yang terbesar adalah pembukaan firman. Pembukaan arti dari firman Allah. Bukan lewat tafsiran, itu bukan pembukaan. Bukan lewat pikiran manusia, itu bukan pembukaan. Pembukaan firman Allah adalah ayat firman Allah itu oleh kuasa Roh Kudus dibuka oleh ayat-ayat yang lain. Itu pembukaan firman Allah. Sampai nanti kita akan sampai kepada kesimpulan. Dari sekian banyak tulisan dalam kitab ini, kita akan sampai pada kesimpulan Wahyu 19. Wahyu pasal 19 itu kesimpulannya. Kesimpulan ayat yang ke-9. Wahyu 19 itu kesimpulan dari sekian banyak tulisan dalam Alkitab ini. Saudara, membukakan tentang tubuh Kristus ini.
Ayat 9. Lalu ia berkata kepadaku, ya, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Ya, sebetulnya perkataan inilah yang sebenarnya. Perkataan ini yang sebenar-benarnya firman Allah atau perkataan Allah. Apa itu? Kebahagiaan di dalam persekutuan, dalam perjamuan malam pesta kawin anak domba Allah. Jadi firman-firman ini mengarahkan kita kepada puncaknya nanti, yaitu masuk dalam perjamuan malam pesta kawin anak domba Allah. Itu puncak. Di hari-hari terakhir kita mengenal pengajaran mempelai. Pengajaran mempelai itulah firman. Pengajaran mempelai itu firman yang lebih mengarahkan kita kepada kebahagiaan perjamuan malam pesta kawin anak domba yang Tuhan, saudara-saudaraku, izinkan kita alami mulai sekarang ini. Itulah firman Allah. Itu sesungguh-sungguhnya, itulah yang sebenar-benarnya firman Allah. Mulai dari kitab Kejadian Adam dan Hawa, saudaraku, zaman Ibrahim dan Sarah, zaman Yakub dengan istrinya, zaman sekarang, perjanjian baru dimulai juga. Perjanjian baru dimulai dengan sepasang suami istri, Yusuf dan Maria, saudara-saudaraku, yang hampir hancur, hampir nikah yang hampir hancur. Belum masuk dalam nikah sudah didahului dengan kehancuran. Sebab Yusuf berniat untuk meninggalkan Maria. Yusuf ada maksud untuk meninggalkan Maria, sekalipun dengan cara yang sangat sopan, yang sangat penuh hormat. Tetapi akibatnya, saudara-saudaraku, seandainya Yusuf jadi meninggalkan Maryam, itu berarti Maryam sah disebut seorang yang berzina, dan dia harus dilempar batu sampai mati bersama bayi yang ada dalam kandungannya. Dan itu berarti putus pekerjaan penyelamatan. Seandainya Maryam harus dilempar batu di saat itu karena ditinggalkan oleh Yusuf, oleh karena kehancuran suasana nikah itu, saudara-saudaraku, dan berarti penebusan dunia batal. Dan kita tidak seperti sekarang ini. Kita tidak ada juru selamat. Tapi Tuhan sudah mempertahankan firman-Nya, yaitu yang ada di dalam Yesus. Bagaimanapun, saudaraku, bagaimanapun masalah yang hampir menghancurkan kita, bukan hanya nikah, tapi sampai pada keselamatan, selama Yesus ada dalam kandungan kita, selama firman dalam kandungan hati kita, saudara-saudaraku, itu tidak mungkin terjadi. Seandainya di dalam kandungan dari Maryam bukan Yesus, nikah itu sudah lama hancur. Saudaraku, masalah apapun juga, masalah apapun yang terjadi dalam hidup kita, selama hati kita ini mengandung, memiliki, menyimpan firman Allah yang menjadi daging dalam kehidupan kita, segala masalah itu tidak mampu untuk menghancurkan kehidupan kita. Tapi Tuhan selalu membuat jalan keluar. Itu sebabnya, saudara-saudaraku, sangat disayangkan kalau terjadi suatu masalah yang mengancam kehancuran, saudara keluar jauh dari Tuhan, tidak ada firman. Di sana tidak ada pertolongan. Malah seharusnya lebih ada kesusahan dalam mengikut Tuhan ini. Yesus yang kita ikut tetap kita, seperti apa yang dialami oleh Yusuf Arimatea. Sekalipun dalam masa Yesus masih hidup, dia begitu takut dan bersembunyi. Tetapi saat terakhir, di mana dia melihat kesempatan untuk bersekutu dengan Tuhan, merupakan kesempatan terakhir. Sekalipun itu tinggal jenazah, kesempatan yang terakhir. Sesudah itu tidak ada lagi kesempatan. Yusuf sudah menggunakan. Kita masih mendapat selangkah sebelum itu, saudaraku, yaitu masih bisa mengikut Yesus, masih bisa ikut mengabarkan Injil, masih ikut melayani, masih ada kesempatan. Mengapa kesempatan itu tidak digunakan? Jangan tunda, jangan tunggu sampai nanti, saudaraku, tubuh Kristus itu sudah dalam kelompok jenazah.
sudah mati, tidak lagi untuk mengabarkan Injil, tetapi hanya untuk dimakamkan. Sekalipun kita mendapat kesempatan untuk bangkit kembali, tapi kan lebih indah kalau di saat ini kita tekun setia. 2 saksi disebutkan, Tuhan akan mengirimkan 2 saksi dalam ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10 kita dengarkan, mereka bernubuat. Kita mau lihat apa ini nubuat ini. Maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah dia. Tetapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian kesaksian Yesus. Sembahlah Allah. Terus, karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Kesaksian Yesus adalah perbuatan-perbuatan Yesus yang ditulis di dalam 4 Injil. Coba saudara ikuti dalam 4 Injil. Di sana saudara menemukan saudaraku kesaksian Yesus. Mulai dari lahirnya, saudara-saudaraku, dia lahir itu ada kesaksiannya. Sebagai seorang bayi ditaruh di palungan, itu kesaksian. Yesus ditaruh di palungan. Palungan itu adalah tempat makanan dan minuman para domba-domba dan kambing yang digembalakan. Yesus menempatkan diri di dalam palungan itu, artinya dia menyediakan diri menjadi makanan dan minuman dari domba-domba yang digembalakan. Apa itu? Tubuhnya diberikannya menjadi makanan kita. Firman dan perjamuan suci itu makanan yang sungguh-sungguh. Saudara bisa baca itu dalam Injil Yohanes pasal 6. Injil Yohanes pasal yang ke-6 ditulis di sana. Jadi saudara lihat di situ bagaimana kesaksian. Jadi kalau Yesus ditaruh di palungan itu, saudaraku, itu bukan sekedar cerita. Apalagi kalau dihubungkan dengan itu cerita dongeng, itu bukan cerita dongeng, itu kejadian betul yang mempunyai arti nubuat. Mempunyai arti nubuat. Nubuatnya adalah Yesus datang ke dalam dunia ini menjadi makanan, minuman untuk kita. Sehingga kalau kita beribadah, mendengarkan firman Allah, jangan seperti mendengarkan pidato. Saya juga mau berkhotbah, saudaraku, tidak seperti orang berpidato, tapi berusaha untuk memberikan firman Allah ini menjadi makanan buat jiwa-jiwa. Sebab itu nubuat. Kesaksian Yesus itu roh nubuat untuk apa? Untuk kita sekarang merupakan kekuatan kita, tetapi juga nanti bagi orang-orang yang nanti ketinggalan, saudara-saudaraku, di zaman aniaya antikris itu, dia ingat roh nubuat itu masih didengungkan di saat itu, itu memberi dia kekuatan. 2 saksi akan bernubuat. Apa yang dinubuatkan ini? Kesaksian Yesus diingatkan kembali. Yesus telah datang sebagai juru selamat. Itu yang membuat dari orang-orang yang akan dipancung ini masih tetap percaya Yesus dan tidak mau menyembah kepada patung dari antikris. Mereka betul-betul dikuatkan oleh nubuat ini, oleh kesaksian Yesus. Mereka ingat Yesus lahir, dia menempatkan diri di palungan. Itu kesaksian Yesus. Waktu ia lahir punya kesaksian. Waktu ia di bumi ini, dia mengabarkan Injil sebagai manusia. Dia mengabarkan Injil sebagai manusia, sebagai imam. Dia mengabarkan Injil. Dia mengerjakan pekerjaan pendamaian. Sudah lihat apa yang dia lakukan? Menemukan orang tuli disembuhkan. Menemukan orang bisu disembuhkan, bahkan sampai orang mati dibangkitkan. Itu kegiatan Yesus di bumi. Apa artinya? Ini nubuat. Jadi kalau dia menyembuhkan telinga yang tuli, orang lumpuh, orang tepok, itu punya arti nubuat. Apa arti nubuatnya?
Nubuatnya adalah di bumi ini ingin menyempurnakan jemaatnya, mengaktifkan jemaatnya. Kalau jemaat itu, anggota jemaat itu adalah telinga, jangan jadi telinga yang bisu, tapi telinga yang bisa mendengar, supaya dia berada tetap pada kepala ini. Kalau ia adalah mata, mata yang bisa melihat, jangan mata yang buta. Kalau dia adalah tangan, tangan yang hidup, bukan tangan yang mati, yang bisa bekerja. Kalau dia adalah kaki, kaki yang bisa berjalan. Bahkan kalau itu tubuh-tubuh yang mati sekalipun harus dibangkitkan supaya dia melayani Tuhan. Saudara lihat bagaimana, saudaraku, setiap orang yang disembuhkan itu selalu ada kesiapan, ada dorongan untuk melayani Tuhan. Memang itu tujuannya Tuhan. Tuhan mengerjakan sidang jemaat ini untuk menjadi sempurna. Sebab Tuhan ingin memiliki sidang jemaat sebagai mempelai wanitanya, bukan mempelai yang cacat celah, tanpa cacat celah. Dia kerjakan sekarang. Dan sekarang dalam firman dan Roh Kudus, Tuhan mengerjakan sidang jemaat untuk ditampilkan tanpa cacat celah. Ibu mertua dari Petrus begitu disembuhkan dari panas dingin. Nah, ini penyakitnya akhir zaman, panas dingin, malaria, panas dingin. Begitu bangkit dia langsung mau melayani Tuhan. Orang yang buta disembuhkan, langsung ikut melayani Tuhan. Tanda kehidupan kita ini dikerjakan oleh Tuhan. Saudara-saudaraku, firman bekerja di tengah-tengah kita. Sebab Tuhan mau, ini kesaksian yang bernubuat. Jadi waktu orang-orang yang nanti, saudara-saudara yang nanti masuk dalam aniaya antikris itu mengingat, oh Yesus bekerja untuk menyempurnakan kekurangan-kekurangan. Itu nubuat, itu menguatkan dia. Sekarang dia tidak akan mati. Itu sebabnya sekalipun dia dipancung, sekalipun dia dipancung, sebab dia memiliki roh nubuat ini bahwa orang mati pun bangkit. Yang percaya kepada Yesus akan bangkit. Dia dipancung kepalanya. Tapi dalam Wahyu pasal 20 dia bangkit untuk duduk bersama dengan Tuhan. Saudaraku, memerintah 1000 tahun lamanya sebagai raja dan sebagai imam-imam. Itu roh nubuat. Waktu lahirnya, waktu kegiatannya, sampai matinya Yesus sebagai hamba yang taat. Sudah punya arti nubuat. Tadi saya sementara jelaskan itu. Sampai matinya di atas kayu salib punya arti nubuat. Yesus telah menanggung segala dosa dan kejahatan kita, dan oleh darahnya dia ingin melahirkan kita baru. Itu roh nubuat. Tuh Yesus naik ke surga. Apa yang dinubuatkan oleh Yesus naik ke surga? Apa yang dinubuatkan waktu Yesus naik ke surga? Itu ada nubuatnya. Bukan hanya cerita dia naik ke surga begitu saja, bukan dengan kekuatan segala macam mesin seperti yang dibuat oleh dunia sekarang ini, melontarkan apa saja ke luar angkasa sana. Tapi Yesus naik dengan kekuatan dari Allah yang melawan segala pengaruh daya tarik dunia ini, segala penguasa dia terobos. Jadi waktu Yesus naik ke surga, Saudaraku, menjelaskan kepada kita bahwa Yesus adalah super penguasa. Tidak ada kuasa yang dapat menahan dia. Bumi tidak bisa menahan dia. Waktu ia bangkit, kubur maut tidak bisa menahan dia. Dia naik ke surga. Dia bebas dari segala-galanya. Jadi kesaksian Yesus itu menceritakan tentang kelepasan kita dari segala sesuatu. Dia duduk di sebelah kanan Allah. Ini pengalaman Yesus. Duduk di sebelah kanan Allah, disebutkan dia menjadi pendoa, pembela buat kita. Sehingga kalau kita ingat ini, saudaraku, di dalam segala percobaan, kalau kita ingat Yesus sudah naik, duduk di sebelah kanan Allah, kita dapat berhubungan dengan dia. Kalau kita berharap kepada manusia siapapun juga, satu waktu kita tidak bisa berharap kepada orang itu. Oh, mau harap pendeta. Satu waktu pendeta tidak ada, di mana? Tidak tahu, cari-cari. Wah, kalau kita hanya tergantung pada manusia nggak bisa. Yesus di atasnya pendeta.
Yesus di atasnya segala-galanya. Kita bisa berhubungan dengan Dia langsung. Dia berdoa buat kita. Jangan merasa sendiri. Sebab sekalipun ditinggalkan oleh orang, Yesus dia bicara dalam Injil Yohanes pasal 16. Sekalipun dia ditinggalkan, tapi dia katakan, aku tidak sendiri, sebab Bapa senantiasa bersama dengan aku. Itu dia genapkan kepada kita sekalian. Sekalipun kita ditinggalkan oleh sahabat-sahabat kita, oleh siapapun juga, kita tidak seorang diri, tapi Yesus bersama dengan kita. Dia sudah mengalahkan dunia. Saya rasa ini perlu dibaca, saudaraku, supaya saudara-saudara yang gampang putus asa ingat ini. Saudara-saudaraku, saudara tidak seorang diri dalam percobaan, dalam penyakit. Saudara tidak seorang diri, mungkin tidak dibesuk. Saudara tidak seorang diri. Ayat Yohanes 16, Injil Yohanes pasal 16 ayat yang ke-32. 32. Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri. Iya, masing-masing ke tempatnya sendiri. Dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Kamu meninggalkan aku seorang diri. Saatnya dalam pengalaman kematian kita seperti seorang diri. Masing-masing. Kita lihat tadi di dalam Markus pasal 15 itu, ayat 40. Murid wanita-wanita ini lihat dari jauh aja. Kita ditinggalkan seorang diri. Namun aku tidak seorang diri. Ya. Sebab Bapa menyertai aku. Bapa menyertai aku. Yesus sudah menempatkan diri di samping Bapanya, di sebelah kanan Bapanya, untuk tetap menyertai kita. Bapa dan Anak dan Roh Kudus tetap menyertai kita. Bahkan dia mengutus rohnya ke bumi ini untuk menjadi penolong bagi kita, untuk menyertai kita dalam keadaan apapun juga. Bapa menyertai aku. 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Semuanya itu katakan supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Tetapi kuatkanlah hatimu. Ya. Aku telah mengalahkan dunia. Ini nubuat ini akan didengungkan oleh dua saksi. Nubuat-nubuat semacam ini akan diingatkan kembali oleh dua saksi itu, supaya kesaksian Yesus mulai dari lahirnya, saudara-saudaraku, kegiatannya, matinya dan bangkitnya, naiknya ke surga, sampai nanti akan datang kembali. Itu kesaksian Yesus yang akan kita ingat sekarang ini, supaya itu merubah kehidupan kita untuk suka menyembah Dia sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Dia. Haleluya. Kita menyembah Dia sebagai suatu ucapan syukur kita kepada Dia, sebab Dia yang sudah menolong kita sekalian. Puji Tuhan. Banyak hal-hal yang kita harus lakukan di hari-hari ini. Ada dua saksi ini. Dia bernubuat selama 1260 hari. Tidak disebutkan 42 bulan, tetapi 1260 hari. Kalau 42 bulan berarti sebulan sekali kira-kira Tuhan tolong kita. Tapi Tuhan tidak menolong kita sebulan sekali. Setiap hari dihitung harinya. Ajar kami menghitung hari-hari kan. 1260 hari. Coba kita baca kembali supaya saudara lihat, saudaraku. Jadi Tuhan menolong kita ini, mendoakan kita bukan sebulan sekali, bukan setahun sekali, saudaraku. Setiap hari. Setiap hari. Wahyu 11 ayat yang ketiga. Dan aku akan memberi tugas kepada dua saksiku, supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Ya, 1260 hari. Setiap hari Tuhan menampilkan kuasa firman-Nya dalam kita. Setiap hari firman Allah dikumandangkan dari mulut hamba-hamba Tuhan. Saudara-saudaraku,
Dan biar kita menjadi satu kehidupan yang benar-benar bergairah di hadapan Tuhan untuk melayani Tuhan. Banyak perkara-perkara yang harus kita nyatakan di hadapan Tuhan, yang kita alami. Tapi jangan lupa saudaraku, kalaupun sekarang kita menderita, kita ingat Yesus masih akan datang dan segera akan datang sebagai Raja. Saudaraku, nubuat itu biar menguatkan kita, dan kalau dia datang sebagai Raja, kehidupan kita menjadi satu kehidupan yang dipakai oleh Tuhan untuk melayani Dia dalam keadaan yang sebenarnya. Tuhan memberikan kita pertolongan dalam segala sesuatu. Jangan ada seorang yang ketinggalan. Sementara kegiatan ini masih berlangsung, sementara kegiatan ini masih saja berlangsung, jangan kita ketinggalan, supaya saudara-saudaraku kita dihitung oleh Tuhan pada bagian tubuh Kristus yang hidup. Saya sudah selalu mengajarkan ada dua golongan tubuh Kristus hari ini. Ada dua golongan tubuh Kristus. Pertama, tubuh Kristus yang hidup. Tubuh Kristus yang masih hidup, itu kita ini masih hidup. Kita memperjuangkan oleh kemurahan Tuhan hidup ini, supaya jangan meninggalkan Tuhan, supaya jangan jadi lemah dan tinggalkan Tuhan, tapi supaya terus tetap setia. Saudaraku, di saat gereja Tuhan mencapai kesempurnaan, gereja Tuhan akan berada semacam ini. Gambar mempelai perempuan Kristus yang akan diterbangkan ke padang belantara. Ini kelompok gereja Tuhan, anak-anak Tuhan yang masih hidup, yang masih hidup dibawa ke padang belantara untuk dipelihara 1260 hari. Disebutkan 3,5 masa. Dalam Wahyu pasal 12 disebutkan di sana dipelihara 1260 hari lamanya di padang belantara. Sementara kelompok anak Tuhan yang lain, tubuh Kristus yang lain, mereka mati. Mereka yang ketinggalan nanti akan mengalami mati. Sekarang ada yang mati dalam Tuhan, dan Tuhan katakan berbahagia orang yang mati sekarang ini. Mengapa disebut berbahagia? Sebab orang ini tidak mengalami aniaya antikris. Orang yang mati sekarang ini tidak mengalami aniaya antikris. Orang dalam Tuhan yang mati sekarang ini, di dalam Tuhan dia tidak mengalami aniaya antikris. Dia tidak mengalami aniaya antikris, tapi dia berhenti dari segala kelelahannya. Kemudian disebutkan segala perbuatannya akan ikut menyertai dia. Perbuatan yang mana? Perbuatan baiknya. Itu tidak ada yang hilang. Bahkan sampai yang memberikan air jernih segelas untuk melibatkan diri dalam pengabaran Injil, itu semua akan ikut dicatat di dalam kerajaan surga. Tidak ada yang ditinggalkan. Perbuatan-perbuatan jahatnya sudah ditutup oleh darah Yesus. Dia tidak mengikuti. Yang jahat itu tidak mengikuti. Yang mengikuti ada perbuatan-perbuatan yang baik. Tetapi orang-orang yang tidak ikut disingkirkan ke padang belantara, itulah benih yang ketinggalan. Itu dianiaya selama 3,5 tahun. Kalau ia tetap setia, dia dipancung. Tapi kalau dia menyangkal Tuhan, dia menjadi orangnya antikris. Ini yang sekarang diusahakan oleh setan, supaya kita bukan hanya menjadi mangsa, menjadi orang yang dianiaya, tetapi supaya menjadi orangnya antikris. Orang yang menjadi orangnya antikris ini siapa? Orang yang ibadahnya tidak mengalami keubahan pembaharuan. Itu yang nanti jadi antikris, menjadi saksi-saksi palsu. Orang yang tidak mengalami pembaharuan hidup dalam ibadah, malah tambah tidak baik. Sebab itu ibadah itu arahnya kepada pembaharuan. Tadi malam saya ajarkan kepada kaum muda, saudaraku, untuk mengalami pembaharuan ini, jalannya lewat ibadah yang mempersembahkan diri menjadi korban di atas mezbah. Menjadi
korban di atas mezbah itu akan mengalami pembaharuan, lebih hari dibaharui, sampai waktunya nanti pembaharuan itu dinyatakan sudah terjadi. Tidak ada lagi yang harus dibaharui. Di dalam kerajaan Allah, dalam tubuh Kristus, semua sudah dibaharui. Jadi kelompok yang kedua nanti, kelompok orang mati ini, mulai dari zaman Adam, terus dari zaman ke zaman, sampai nanti orang-orang yang mati di zaman aniaya Antikris. Orang mati di zaman aniaya Antikris, dipancung oleh Antikris, itu berarti dia tetap percaya Tuhan. Saudaraku, tapi kalau dia sudah menyembah kepada setan, kepada patung Antikris, dia menerima cap yang tidak bisa dihapus. Cap yang tidak bisa dihapus. Mungkin saudara bertanya, mengapa cap itu tidak bisa dihapus? Sebab pada waktu itu korban Kristus, darah Kristus tidak bekerja lagi. Waktu gereja Tuhan disingkirkan ke padang belantara, korban darah itu berhenti bekerja. Korban makanan juga tidak ada lagi. Saudara-saudaraku, korban Kristus berhenti bekerja. Jadi sekarang kita masih ada korban darah ini gunakan. Sehingga di masa aniaya Antikris itu, saudaraku, sekali dicap oleh Antikris tidak bisa keluar lagi. Sekarang aja, saudaraku, sekarang saja kita lihat, orang sekali terima pengajaran sesat sulit untuk dikembalikan. Sulit. Itu pengalaman saya sebagai gembala. Sulit untuk terlepas dari pengajaran sesat itu. Malah semakin hari semakin melekat, semakin tumbuh, semakin hidup pengajaran sesat itu dalam hidupnya. Sebab itu jangan main-main dengan pengajaran sesat. Itu bukan permainan, saudaraku. Bukan suatu hal yang coba-coba. Mau coba-coba, jangan coba-coba. Sudah, saudaraku, lebih baik jangan coba tersentuh dengan pengajaran sesat. Itu yang oleh Rasul Paulus mengatakan, aku sangat cemburu keadaan jemaat di Korintus itu. Bagaimana kamu ini sudah diajar dengan pengajaran sedemikian rupa, tapi ada orang datang mengajarkan Injil yang lain, kamu terima saja. Ada orang datang membawa roh yang lain, kamu terima saja. Ada orang datang membawa Kristus yang lain, kamu terima saja. Aku takut kejadian, saudaraku, yang terjadi di Taman Eden, kata Rasul Paulus. Kamu rusak. Iman itu dirusakkan, hati dan kesetiaan itu dirusakkan. Sebab itu, saudaraku, biar kita mau sungguh-sungguh kepada Tuhan di hari-hari ini, agar kita jangan terlepas dari genggaman Kristus sampai Ia datang. Perhatikan, kita sedang diukur. Bait Allah diukur, kehidupan pribadi kita diukur, sampai pada kesatuan tubuh. Jangan daging yang berbicara. Dalam persekutuan tubuh, jangan daging bersuara. Jangan daging bersuara. Kalau soal singgungan, tersinggung, kita mungkin banyak tersinggung dengan kata-kata. Tapi kalau daging tidak bersuara, demi fellowship, demi persekutuan, kita akan tetap dalam persekutuan. Pelayanan saudara akan diukur oleh Tuhan sampai daging tidak bersuara. Doa dalam ibadah kita diukur oleh Tuhan sampai daging tidak bersuara. Itu ukuran puncaknya. Dan dalam keadaan daging tidak bersuara, kita layak masuk dalam kerajaan surga. Tolong ayat terakhir kita baca 1 Korintus pasal 15. 1 Korintus pasal 15. 1 Korintus pasal yang ke-15 kita baca, saudara-saudaraku. Jadi kita diukur sampai daging tidak bersuara. Kalau daging tidak bersuara, kita masuk dalam kelompok umat Tuhan. Kalaupun mati akan dibangkitkan. Kalau kita masih hidup waktu Yesus datang, kita dirubah dalam sekejap mata untuk masuk dalam kerajaan surga. Ayat 50. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu. Inilah yang hendak kukatakan kepadamu. Yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Daging dan darah tidak mendapat bahagian dalam kerajaan Allah. Dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Jadi tubuh Kristus ini, persekutuan kita ini jangan dikuasai oleh daging. Jangan dikuasai oleh daging. Dalam persekutuan perhatikan iri hati, perselisihan, kepentingan sendiri. Itu daging, itu semuanya daging.
dalam ibadah kita. Saya sudah jelaskan tentang ibadah, saudaraku. Daging jangan bersuara, tetapi daging dalam ibadah itu memuncak sampai daging itu dirobek. Puasa dan sembahyang itu, saudaraku, itu perobekan daging sampai daging tidak bersuara. Pelayanan kita juga sampai daging tidak bersuara. Inilah yang disebut tubuh Kristus. Tidak dikuasai oleh daging dan darah. Tidak dikuasai oleh daging dan darah. Iri hati itu daging, saudaraku. Iri hati itu daging. Perselisihan itu daging. Emosi itu daging. Jadi saudara-saudaraku, mari kita akan masuk dalam pelayanan di mana daging jangan bersuara. Daging jangan bersuara, tetapi kita benar-benar melayani Tuhan dalam pelayanan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Puji Tuhan. Dalam kesempatan berikut saya akan menerangkan siapa dua saksi ini. Di hari ini kita lihat aktivitas dari dua saksi ini begitu mencekam kehidupan kita sekalian. Biar kita masuk dalam kegiatan rohani yang benar-benar hidup bagi Tuhan. Puji Tuhan. Kita melakukan sebuah nyanyian dari nyanyian rohani. Nomor 203. Nyanyian rohani nomor 203. Supaya pengertian kita kepada Tuhan, pelayanan kita kepada Tuhan menjadi pelayanan yang benar-benar dalam keadaan rohani. Puji Tuhan. Kita bangkit berdiri. Firman Tuhan sudah disampaikan. Kita sudah mendengar dengan telinga kita. Sekarang di akal kita, kita mohon supaya kita mengerti firman Allah ini. Haleluya.